Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. تقريرا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على حبيبك وأسواتنا وقدواتنا وسيدنا المصطفى اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kita hari Sabtu yang lalu, kita membicarakan pokok perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperlukan oleh fitrah-fitrah manusia yang sehat. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki akal sehat, fitrah yang jernih, tidak bercampur dengan berbagai pemikiran kecuali hanya tunduk dan mengakui keagungan kitab Allah Al-Quran, maka di antara perintah yang Allah sampaikan adalah yang pertama, itu yang kita bahas kemarin, yaitu perintah yang pertama agar tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua berbakti kepada orang tua. Sekarang kita lihat yang ketiga, perintah Allah yang bisa kita amalkan adalah yaitu menggunakan harta kita untuk pos-pos kebaikan, pos-pos kebajikan, yang mana perintah ini dapat kita lihat di ayat 26 dan 27. Ya, selain menggunakan harta di pos kebajikan, juga diperintah kepada kita agar qanaah, tidak mubadzir. Ayat yang maksud adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Yang mana ayat ini bermaksud, dan berikanlah harta kalian, artinya sedekahkanlah harta kalian kepada keluarga dekat, dan akan ada haknya juga kepada orang miskin dan ibnu sabil. Dan janganlah kamu menghamburkan harta kamu dengan cara boros. Sesungguhnya pemborosan, berlaku boros, mubadzir itu adalah saudaranya syaitan, dan syaitan itu terhadap Tuhannya ingkar. Bapak saudaraku, berarti dapat kita pahami di sini adalah yaitu Allah memerintahkan kita untuk menyedekahkan harta kita kepada pos-pos kebajikan. Kalau kita lihat pokok dakwah nabi-nabi sebelum Rasulullah itu pun sama. Misalnya kita lihat pokok dakwahnya Nabi Yahya alaihissalam. Ya, yang pertama beliau menyampaikan bahwa beliau itu diperintah oleh Allah untuk mendirikan salat, kemudian membayarkan zakat dan berbakti kepada kedua orang tua. Berarti ini sama juga.
Kalau kemarin kita membahas yang pertama berbicara jangan menyembah selain kepada Allah, maka cara menyembah Allah itu diantaranya adalah mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat. Nah, sekarang kita juga melihat di sini di ayat 26-27 ini Allah merintah kita untuk membelanjakan harta kita di pos kebajikan dan juga berbakti kepada orang tua. Ini juga sudah kita bahas. Jadi Bapak Saudaraku, kita lihat pula pokok dakwah Nabi Isa sama. Ya, beliau menyampaikan, aku diwasiatkan oleh Allah. Ini dalam surat Maryam nih, Awsani. Ya, aku diwasiat oleh Allah ya, untuk mendirikan salat, membayarkan zakat dan berbakti kepada ibuku. Nah, begitu juga nabi-nabi lain juga pokok dakwahnya sama. Nah, sekarang sampai kepada kita. Selain ya kita ini berbicara tentang hablum minallah, maka hablum minan nas kita adalah dengan cara menyisihkan harta kita di pos-pos kebajikan. Apakah itu sedekah, namanya wakaf, ya, memberi hadiah, ya, berbagi dengan tetangga, banyak macam namanya. Sampai-sampai dahulu ya kita mendapati orang-orang soleh terdahulu, setiap berangkat ke masjid dia menyediakan ada yang bisa dia sedekahkan. Sampai-sampai tidak ada lagi benda yang bisa dianggap untuk disedekahkan. Dia didapati di rumahnya ada sebuah bawang, dia bawa ke masjid untuk disedekahkan. Siapa yang disebutkan? Sebenarnya Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang dirahmati oleh Allah, sedekah ini mungkin kajiannya sudah kenyang kita mendengarkan. Sudah banyak kajian-kajian berbicara tentang sedekah ini. Tapi setidaknya dari keterangan-keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana qasad min sedekah. Tidak berkurang harta ya dari yang kita sedekahkan. Kalau secara matematiknya kita, ketika kita membelanjakan harta itu berkurang yang ada. Tapi dalam matematiknya Allah, ketika kita kurangkan harta kita, dalam artian kita sedekahkan, justru dia bertambah kepada kita. Dan mungkin ayat yang berkenaan tentang ini sudah menjadi ayat yang segar dalam ingatan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ayat ini mungkin sering menjadi pembicaraan ustaz-ustaz kita dalam ceramah. Perumpamaan sedekah itu seperti satu biji yang ditanam tumbuh jadi 7 tangkai dan setiap tangkainya berbuah menjadi 100 biji. Nah, artinya Allah tidak sungkan-sungkan untuk memberikan balasan berlipat-lipat dari harta yang kita sedekahkan. Jadi benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ma naqasat min sadaqah. Tidak berkurang harta yang disedekahkan. Kemudian dalam keterangan hadis Nabi dikatakan was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah pembeda. Apa yang menjadi pembeda maksudnya di sini? Maka maksud dari pembeda was-sadaqatu burhan itu adalah pembeda antara hamba Allah dengan orang yang menghambakan dirinya kepada dunia. Subhanallah. Maka ketika kita mengaku sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salah satu pembuktiannya adalah sisihkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga digambarkan dalam surah Al-Baqarah ya, di awal-awal ayat, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Di antaranya wa mimma razaqnahum
yunfiqun, dan dari harta yang kami rizkikan kepada mereka, mereka infakkan di pos-pos kebaikan. Bahkan juga dalam keterangan-keterangan atau nas-nas yang sahih, ya, sedekah juga sebagai penolak bala, sebagai pembela kita, bahkan yang akan menemani kita dalam kubur kita kelak, dan bangkit bersama kita, menjadi naungan kita kelak di mahsyar, itu ada sedekah. Dan subhanallah, dahsyatnya sedekah ini, ketika kita sedekahkan harta di jalan Allah, Allah itu bukan menganggap harta yang hilang dari kita, akan tapi justru Allah menganggap harta yang kita belanjakan itu adalah titipan. Kalau titipan berarti dikembalikan. Kapan Allah kembalikan? Kena di akhirat, insyaallah. Bapak saudaraku kaum muslimin, bahkan ya, sedekah yang kita keluarkan ini, ya, kadangkala tidak kita rasakan buahnya di akhirat, di dunia saja bisa kita rasakan buahnya. Sebagai pengalaman Bapak Ibu, ada sahabat kita kuliah waktu di Al-Azhar. Dia ini dalam keadaan kuliah berumah tangga. Allah uji rumah tangganya dengan kekurangan harta. Sehingganya subhanallah, dia sisa uang yang ada di dalam kantongnya itu senilai 1 pound. 1 pound Mesir itu kalau kita hitungkan ke uang kita di masa itu sekitar 1.750 rupiah. Waktu itu ya, waktu itu 1.750. Namun 1 pound itu sangat berharga. Karena apa? Bisa beli 1 kantong roti, 1 kantong besar. Namanya idui ado tanggungan istri lah baranak loci. Namun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika diuji itu, ya, dia berniat untuk silaturahim ke rumah sesama kawan-kawan, ya, dari Indonesia. Namun di pertengahan jalan seruan azan, dia berangkat, artinya dia mampir singgah ke masjid, sholat zuhur berjamaah. Namun ketika dia keluar dari masjid, ternyata dia dihadang oleh seorang pengemis. Ya, boleh maaf bicara, mungkin bukan dikatakan pengemis, tapi memang orang lah tasasa pitih, nak do pitih, ya, terpaksa ngemis. Nah, itulah yang lebih cocok. Terpaksa ngemis. Bukan pekerjaan hariannya ngemis, tapi memang terpaksa harus ngemis. Dia sampaikan kepada sahabat saya ini, tolonglah bantu saya tidak makan, sudah 3 hari tidak makan, persis tidak makan tak cukup. Sementara untuk ya biaya hidupnya saja dia sangat diuji oleh Allah. Tanpa rasa ragu, uang yang 1 pound tadi dirogoh dari kantongnya, diberikan kepada orang tadi. Kalau engkau belum makan, makanlah. Alhamdulillah saya sudah makan. Tapi subhanallah, padahal rumah tangganya sedang diuji dengan ujian ekonomi. Tapi Allah itu memang menyegerakan balasan dari sedekahnya. Berjumpa dengan salah seorang sahabat yang dari negara lain. Ya, ketika ketemu, ya salam, lalu ditanyakan kabar bagaimana dan segala macam. Aduh maaf, saya lupa, sudah lama tidak silaturahim ke rumah Anda. Ya, bagaimana dengan anak Anda? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, ya sudah, saya nitip untuk beli keperluannya. Dikasih uang, ya, dan subhanallah ternyata yang dikasih uang 100 pound. 1 pound yang dikeluarkan langsung dapat balasan 100 pound. Bayangkan, begitu segeranya Allah membalas satu kebaikan yang dikeluarkan.
Jadi Bapak Saudaraku, jangan merasa harta yang kita belanjakan itu berkurang. Namun Allah akan tambahkan. Dari kisah ini saja, ini kisah sahabat kami. Ya, sahabat kami yang betul-betul merasakan begitu besarnya rahmat Allah. Ketika dalam kesulitan, ada saja cara Allah memberikan ya bantuan melalui sedekah yang dia keluarkan. Dan tadi kita singgung juga di penghujung ayat ini, wala tubadzir tabdzira, jangan memboroskan harta yang ada. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir ini adalah saudaranya syaitan. Nah, kenapa Allah melarang kita mubazir? Maka alasan tepatnya adalah mubazir ini jelas kalau di ayat ini dikatakan temannya syaitan. Tapi yang lebih spesifiknya adalah ya, kebiasaan mubazir itu akan menumbuhkan sikap tamak. Menumbuhkan sikap tamak. Bagaimana kalau seseorang sudah membiasakan sifat tamak dalam dirinya? Maka yang dikhawatirkan adalah ketika seseorang sudah tidak terkendali dalam sifat tamak ini, maka dia tidak lagi bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Na'udzubillah. Tak tahu leh. Yang penting piti masuk, halal haram nak mau tahu. Sama dengan kita berdagang misalnya, kalau kita tamak, ya, maka bisa saja jualan kita ini sebenarnya 1 kilo bisa kita kurangkan. Mungkin ada temuan-temuan ya di zaman Rasulullah, ya, orang menjual tepung, di atasnya ditaruh yang kering, di bawahnya taruh yang basah. Gandum, maaf ya. Gandum. Dengan tujuan bisa kejual semuanya. Tapi karena ketamakan ini, dia lupa curang itu yang menghasilkan harta haram. Maka obat dari mubadzir ini adalah qanaah. Ya, qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi di zaman yang banyak ujian hari ini Bapak Ibu, kita banyak dibuai dengan gengsi. Ya. Kadang-kala kita beli barangan yang nilainya mubazir, lupa fungsinya. Ya. Misalnya Bapak Ibu, sepatu yang kita pakai. Ya. Kalau memang bisa membeli sepatu yang fungsinya karena alas kaki, ya belilah alas kaki semampu kita. Ya. Untuk apa dibeli mahal pun letaknya tetap di kaki. Kecuali sepatu ini mahal dibeli diletak di kepala, itu lain cerita. Ya. Saya pernah mengutip salah seorang Perdana Menteri di Malaysia. Beliau mengatakan, jangan Anda beli tas senilai 500 ringgit dan Anda tidak punya apa-apa di dalamnya. Tapi belilah tas seharga 50 ringgit dan Anda punya uang 450 ringgit di dalam tas Anda. Artinya ini mengajarkan sebuah qanaah, merasa cukup dengan anugerah yang ada. Ya, untuk apa kita mengejar gengsi sementara itu adalah ya pemubaziran yang mungkin ada yang lebih prioritas untuk kita gunakan. Mungkin bisa kita manfaatkan untuk mencari keridhaan Allah dengan sedekah misalnya. Bahkan Bapak Saudaraku, dari segi makanan pun, minuman jangan dimubazirkan. Kita sering melihat Bapak Ibu di majelis-majelis walimah atau kondangan atau barale. Sekarang orang yang simpel, tamu itu dijamu dengan aqua gelas. Mungkin diminum separuh saja, sisanya terbuang, sisa terbuang. Ya, banyak yang hari itu kita buat hari ini. Dan saya mendengar kisah jemaah haji yang berangkat kemarin. Ketika mereka di Mina, ya, air yang sudah diminum tuh mungkin tinggal segini dibuang. Ternyata mereka ya
terkendala lama dijemput oleh bis jemputan mereka untuk berangkat ke Mina dari Musdalifah. Nah, sementara air yang untuk minum ini ada, tapi untuk ngambilnya jaraknya sekitar 100 meter berjalan. Tapi untuk mencapai 100 meter itu panasnya luar biasa, membakar ke pipi ini. Ayah nambah serak-serak botol nambah buang-buang tadi, apa itu nambah kami yang melihat. Jadi satu jamaah haji ini berkisah ke kami. Itulah pantiangnya Jan Mubazir. Rupanya Pak Guno jawab. Bahkan dengan air yang mereka kemas kembali itu, entah sia, botol sia, entah bakeh sia, diambil balik. Ya. Bahkan diseraan ke supermi, masak supermi di WI. Nah, jadi Bapak Ibu, anugerah yang diberikan oleh Allah jangan kita mubazirkan. Walaupun itu air, walaupun itu makanan. Berapa makanan yang kita makan lalu menyisa? Ya, bayi barale, ya, sanduaklah baranan kalau di pari awak. Kita bisa membuat ya takaran untuk bisa kita makan. Kadang-kala diambil sambaiku, ambil buang. Terbuang. Na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah pesan yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Isra ini. Pertama, ya, gunakan pos harta kita di pos kebajikan. Satu. Yang kedua, jangan pernah bersifat mubazir. Karena mubazir ini akan menimbulkan sifat tamak. Tamak itu akan mengawal kita justru tidak lagi bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Maka cukup qanaah. Obatnya dari tamak itu adalah qanaah. Dan itu artinya kita merasa cukup dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lakum minni huwa du'a. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.